Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak. Bagi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang telah bergabung kembali pada saat ini untuk berbakti bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak. Baik, seperti biasa kita akan memulaikan acara dengan mendengarkan satu lagu pujian, dan kemudian doa buka kita pada acara ibadah ini nantinya akan dibawakan oleh Ibu Tine Pua yang akan berdoa dari North Carolina. Silakan, Dek. Kita bersyukur atas lagu Benediction telah dibawakan oleh The Voice of Covenant Choir yang telah membawakan satu lagu yang begitu indah. Baik, kita mengikuti doa buka yang akan dibawakan oleh Ibu Tine Pua. Silakan, Tante Tina. Kita berdoa. Tuhan, Bapa kami dalam surga, Bapa pengasih, Bapa penyayang, kami naikkan puji syukur, terima kasih kepadamu, karena kasih setiamu selalu bersama dengan kami semua. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini Tuhan, kembali kami berkumpul melalui Zoom, live stream, dan YouTube untuk mengikuti firman Tuhan, pembahasan sekolah Sabat yang akan nanti dibawakan oleh Pendeta Steve Rantung. Tuhan, tolong Pendeta Steve Rantung urapi dari surga supaya apa yang dia sampaikan kepada kami betul-betul itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Lebih dari itu, kami semua sama-sama mendengarkan mendapat berkat melalui pendeta. Tuhan, kami berdoa juga untuk pendeta-pendeta senior kami, Pendeta Alex Rantung, Pendeta Kesauliah, dan pendeta-pendeta yang kami tidak dapat sebutkan satu persatu yang sedang mengikuti acara ini. Berkati mereka Tuhan, sekalipun mereka telah usur, mereka selalu membagikan kepada kami semua tentang firman Tuhan, supaya pekerjaan Tuhan di atas dunia ini cepat selesai dan Tuhan segera datang. Kami yang hadir juga berkati Tuhan, supaya kami bisa menerima segala firman Tuhan melalui sekolah Sabat dan menjadi berkat kepada kami semua. Tuhan, tolong juga peralatan yang kami gunakan, berkati supaya itu tidak akan
mendapat halangan-halangan. Terlebih Dede yang mengoperasikan itu, berkati juga dia Tuhan. Tuhan, saat ini kami ingat saudara-saudara kami yang sakit di mana saja Tuhan. Jamah mereka, berikan kesembuhan sesuai kasih kemurahan Tuhan. Teman-teman juga yang dalam kebimbangan Tuhan, tolong Tuhan berikan ketetapan hati kepada mereka, supaya mereka selalu bertahan dalam kebenaran-Mu. Tuhan, banyak yang kami mau minta, tapi sebelum kami sebutkan satu persatu, kami yakin dan percaya Tuhan yang tahu apa yang kami butuhkan saat ini. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Mengampuni dosa itu banyak. Kami berdoa dan mengucap syukur demi nama Yesus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. 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 Terima kasih banyak ya Tante atau Ibu Tine Pua yang sudah berdoa pada saat ini. Baik saudara sekalian, seperti biasa kita akan membaca pertama terlebih dahulu pelajaran Sekolah Sahabat kita yang memiliki judul pada hari Kamis tanggal 5 Mei ini, Persepuluhan Melkisedek, ya. The Tithe of Melkisedek. Jadi pada saat setelah Abraham menyelamatkan ya Lot khususnya dari serangan raja-raja atau koalisi Babel, koalisi Babilonia, maka bertemulah dia dengan salah seorang raja Salem. Ya, kemungkinan dikatakan itu adalah tempat kota Yerusalem ya, dan tetapi dia tidak ikut berperang. Ya, dia tidak ikut berperang seperti raja-raja lainnya, tetapi dia juga datang untuk bertemu dengan Abraham. Jadi mari kita lihat, mari kita baca saja. Bacalah Kejadian 14 ayat 18 sampai 24 dan juga Ibrani 7 ayat 1 sampai 10. Kita sudah sepanjang satu triwulan yang lalu kita sudah membahas, satu kuartal lalu membahas tentang Ibrani, kitab Ibrani, dan kita sudah membaca kitab Ibrani 7 ayat 1 sampai 10. Jadi saat ini mari kita fokus saja karena mungkin waktu kita fokus saja ke Kejadian 14 ayat 18 sampai dengan 24. Siapakah Melkisedek ini? Dan kita sudah tahu dari pelajaran kitab Ibrani, Melkisedek itu bukan Yesus Kristus, ya, tapi dia adalah keimamatan Melkisedek, itulah yang menjadi keimamatan yang diturunkan kepada Yesus atau seperti Yesus, ya. Keimamatan Yesus bukan keimamatan Harun, tetapi keimamatan Melkisedek. Itu pelajaran yang mungkin kita telah pelajari waktu yang lalu, ya. Tapi dia adalah seorang raja dan juga seorang imam dengan kata lainnya di Kanaan pada saat itu. Mengapakah Abraham memberikan persepuluhannya kepada imam ini yang tampaknya muncul entah dari mana? Pelajaran kita tanyakan, ya. Kejadian 14 ayat 18 sampai 24 katakan, Melkisedek raja Salem, seperti saya katakan tadi, kemungkinan ini ahli-ahli Alkitab katakan, wah ini kemungkinan Yerusalem, ya. Dialah rajanya, dan kata Melkisedek dari kata dia memiliki righteous yang benar, ya. Malak atau raja benar, raja kebenaran, raja yang benar. My king is righteous, Melkisedek, rajaku benar, ya, itu arti namanya, ya. Dia membawa roti dan anggur. Roti dan anggur ini adalah simbol-simbol perjanjian. Dia membuat seperti membuat perjanjian, tentu saja. Itu adalah satu saat di mana setelah perperangan tentunya Abraham dan serdarunya perlu juga untuk makan, dan ini telah diberikan makanan pertama, tetapi juga memberikan satu signifikansi bahwa roti dan anggur itu adalah makanan pada orang-orang yang membuat perjanjian, ya, dengan kata lainnya. Dia membawa roti dan anggur, dia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram. Ya, dia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Jadi Melkisedek selain hanya dia menyembah Allah yang sama, nanti kita akan baca, ya, menyembah Allah yang sama disembah oleh Abraham, dia juga mengetahui bahwa Allah itulah yang telah menyerahkan musuh, yang telah memberikan kemenangan kepada Abraham. Lalu apa hasil daripada apa yang telah dibawa oleh Melkisedek? Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Lalu kemudian ini dari Melkisedek kepada Abraham ada tokoh ketiga. Ada tokoh ketiga dari Kejadian 14, yaitu siapa? Raja Sodom, Bera. Ya, kita lihat arti namanya, ya, yang dibedakan dengan arti nama Melkisedek. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abraham. Coba kita lihat, kalau Melkisedek membawa, Raja Sodom ini apa? Berikanlah. Dia minta, dia bukan membawa, bukan memberi, tapi berikanlah kepadaku orang-orang itu, dan ambillah, baru dia katakan, ambillah untukmu harta benda itu. Nah,
Mestinya, nanti kita akan juga ulangi lagi ya, bahwa pada saat Abraham yang menyelamatkan dia, ada memberikan kemenangan, harusnya Abraham itu sebagai pemenang ya, yang telah membebaskan dia. Abraham bahkan berhak untuk memiliki segala sesuatunya. Segala sesuatunya yang dimiliki oleh Raja Sodom, termasuk Raja Sodom itu sendiri. Ya, seharusnya dia mati, dikalahkan oleh raja-raja Babylon, tapi Abraham selamatkan mereka. Seharusnya dia itu menjadi milik Abraham, tapi dia berani-beraninya dia katakan, berikanlah kepadaku orang-orangku itu, dengan kata lainnya, dan ambillah untukmu harta benda itu. Harta benda yang tadinya sudah diambil oleh koalisi Babylon. Dia kan oke harta. Jadi dia bukan sifat yang baik, ya sifat sebagai orang yang berterima kasih betul-betul, bukan itu yang terjadi dari Raja Sodom ini. Tetapi kata Abraham kepada Raja Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan. Aku bersumpah demi Tuhan Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Apa yang Abraham katakan? Aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu. Sepotong benang atau tali kasut pun tidak. Supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abraham menjadi kaya. Wah, hebat sekali. Abraham tidak mau kaya. Nanti kita lihat ada pertumbuhan iman kepada Abraham sehubungan dengan hal ini. Dia nggak mau menjadi kaya atau lebih kaya, dia nggak mau lagi. Ya, ayat 24. Kalau aku, jangan sekali-sekali. Aku nggak mau. Apa yang dapat harusnya menjadi hak milikku, aku nggak mau. Hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini. Jadi pegawai-pegawai ataupun serdadu, atau bukan serdadu ya, pegawai-pegawai Abraham itu juga apa ya, telah berperang dan telah ambil tentunya bahan-bahan makanan yang juga dimiliki oleh yang telah ditawan ya, ditawan oleh raja-raja Babylon, mungkin ada hewan-hewan, dan itu sudah dijadikan makanan juga oleh hamba-hamba itu. Dikatakan apa? Hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yaitu Aner, Eskol, dan Mamre, biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Tapi Abraham tidak mau. Jadi pelajaran sahabat kita kemudian tuliskan ya. Kemunculan tiba-tiba Melkisedek yang misterius ini, itu tidak keluar dari rangkaian cerita ini. Setelah Abraham diberi ucapan terima kasih oleh raja-raja Kanaan, dia sekarang berterima kasih kepada imam itu. Satu rasa syukur yang ditunjukkan dengan membayar persepuluhan kepadanya, kepada imam tersebut. Nah, Melkisedek berasal dari kota Salem yang berarti damai. Ya. Salem, shalom, salam, ya, damai. Sebuah pesan yang tepat setelah adanya kekacauan dalam peperangan. Dan komponen namanya itu adalah Melkisedek. Sedek artinya keadilan ya. Dalam nama Melkisedek. Jadi komponen sedek keadilan dalam nama Melkisedek memberikan satu kontras dengan nama Raja Sodom yaitu Bera. Yang ada ra artinya apa? Evil, dalam kejahatan. Bera di dalam ra kejahatan ya. Atau Gomora yang Birsya dalam kekejian. Nah, mungkin itu adalah nama keluarga dari Raja Sodom dan Gomora yang mewakili mereka yang menjadikan mungkin nama panggilan juga, nama keluarga atau panggilan yang mewakili memang keberadaan mereka yang memang suka kalau dibuat kelihatan memang jahat atau garangnya dan lain sebagainya, kekejiannya ya. Tapi Melkisedek tidak. Melkisedek yang ditonjolkan adalah keadilannya. Nah, Melkisedek muncul setelah pembalikan kekerasan dan kejahatan yang diwakili oleh raja-raja Kanaan lainnya. Dan bagian ini juga berisi referensi Alkitabiah pertama kali untuk kata imam. Jadi dari kitab Kejadian 1 sampai Kejadian 13 nggak ada tuh kata imam muncul. Baru muncul di Kejadian pasal 14 ayat 18. Asosiasi Melkisedek dengan Allah yang paling tinggi, ya, yang Abraham sebut Allahnya sendiri Elyon, ya Elyon, dengan jelas menunjukkan bahwa Abraham melihat Melkisedek itu sebagai imam dari Tuhan yang dilayani Abraham, Allah yang sama. Namun seperti kita sudah pelajari waktu kita membahas kitab Ibrani ya, Melkisedek tidak boleh diidentifikasikan dengan Kristus. Jadi ada yang katakan, oh Melkisedek itu Kristus yang tiba-tiba turun. Kristus yang tiba-tiba turun dan kemudian menjadi apa? Menjadi Melkisedek pada saat itu. Tidak ya, kita sudah pelajari hal ini. Nah, Melkisedek adalah perwakilan Allah di antara orang-orang pada zaman itu. Anda juga bisa melihat komentar Ellen White dalam SDA Bible Commentary ini ya. Melkisedek memang memimpin dan juga sebagai seorang imam. Dia menyajikan roti dan anggur, sebuah asosiasi yang sering menyeratkan penggunaan jenis jus anggur segar yang baru diperas, bukan untuk mabuk-mabukan ya, yang kata lainnya. Yang muncul kembali dalam konteks pemberian persepuluhan. Selain itu, dia memberkati Abraham.
Abraham sementara itu ya memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Ya, Kejadian 14 ayat 20 katakan sebagai respons bukan kepada Melkisedek tapi kepada Allah pencipta langit dan bumi. Jadi itu bukan untuk membuat Melkisedek lebih kaya, tapi itu tidak peduli kepada siapa dia berikan, tapi motif pemberian Abraham itu adalah kepada Allah. Menyatakan rasa syukurnya kepada pencipta langit dan bumi. Saya percaya Melkisedek itu nggak perlu persepuluhan daripada Abraham, tapi mungkin dia dapat gunakan itu untuk apa ya? Untuk membantu orang-orang lainnya. Tapi itu adalah sebagai satu respons yang Abraham telah berikan kepada pencipta langit dan bumi. Nah, tema ini menyinggung pendahuluan dari atau memiliki hubungan dengan dari kisah penciptaan di mana frase langit dan bumi berarti adalah adanya totalitas atau keseluruhan. Totalitas, keseluruhan. Jadi Abraham menyadari bahwa pemiliknya, kekayaan yang dia miliki, segala sesuatu yang dia miliki itu adalah milik sesungguhnya bukan dia, tetapi milik daripada pencipta langit dan bumi. Dengan demikian, persepuluhan dipahami sebagai ungkapan rasa syukur kepada pencipta yang memiliki segalanya. Ini nanti kita akan terus ulang-ulangi dia. Perpuluhan adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Allah kita, Sang Pencipta yang memiliki segalanya. Paradoksnya, persepuluhan ini dipahami oleh penyembah bukan sebagai pemberian kepada Tuhan, tetapi perpuluhan itu sebenarnya hadiah dari Tuhan. Jadi saya seringkali katakan bahwa kita tidak tidak membawa ataupun memberikan kepada Tuhan persepuluhan kita. Kita mengembalikan, mungkin lebih tepat. Kita mengembalikan. Kenapa? Karena itu segala sesuatu itu milik Tuhan. Jadi itu persepuluhan itu bukan kita, aduh Tuhan itu memerlukan pemberian dari kita seperti orang-orang yang membawa sesajen kepada Tuhan. Bukan. Itu bukan sebagai pemberian kepada Tuhan, tetapi perpuluhan itu sebagai hadiah dari Tuhan yang kita Kita dalam rasa syukur kita kembalikan kepadanya. Karena Tuhan telah memberi kita segalanya. Nah, pelajaran kita kemudian bertanya kepada saudara dan saya, mengapa tindakan mengembalikan persepuluhan merupakan indikator iman yang kuat? Iman yang kuat serta tindakan membangun iman yang hebat. Ya, di Amerika Serikat ini mungkin kita pikir kalau kita persepuluhan, taruhlah kita misalnya rata-rata mungkin rata-rata taruhlah $2.500 mungkin minimal penghasilan kurang lebih bukan saya $2.500 per bulan. 10% sepersepuluhnya itu $250. Kalau dirupiahkan mungkin orang-orang pikir, banyak juga itu pendeta ya, kurang lebih hampir 5 juta rupiah. Itu mungkin gaji satu orang di Indonesia mungkin sudah bisa mencapai 5 juta rupiah. Dan $250 itu kalau kita gunakan untuk simpan selama 4 bulan, kita sudah dapat memiliki iPhone terbaru mungkin. 4 bulan kita simpan 250. Jadi seringkali itu dapat menjadi satu pemikiran-pemikiran kalau mau memberikan persepuluhan. Ya, tidak semua tentu saja tidak. Bagi orang ada pemikiran, besar juga ini kalau memberikan. Tapi inilah indikator apakah kita memang mau percaya ya. Berani untuk membangun iman yang hebat, iman yang kuat. Tapi kita lihat ini adalah respons dari Abraham yang yang diberkati. Dia diberkati, mendapatkan berkat dari Tuhan, kemenangan yang dia peroleh, dan menyatakan melalui Melkisedek dia mendapatkan berkat, dan ini adalah responsnya. Ya, Abraham yang diberkati. Melkisedek itu memberkati Abraham ya, Kejadian 14:19 ya. Lalu ia memberkati Abraham, katanya diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang Maha Tinggi, Elyon, pencipta langit dan bumi. Dan kalau kita lihat dari kisah Abraham, inilah pemenuhan pertama dari janji berkat yang Allah berikan. Ada 3 janji berkat yang Allah berikan kepada Abraham saat Abraham dipanggil untuk keluar dari Ur ya. Kita telah mempelajari itu dari Kejadian 12 ayat 1-3. Berfirmanlah Tuhan pada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau. Bukan hanya engkau yang diberkati Aku serta membuat namamu masyhur dan aku akan menjadi berkat ya. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Jadi orang-orang yang memberkati Abraham.
Itu berkat yang kedua. Dan yang ketiga, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu yang ketiga, semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Inilah realisasi pertama daripada berkat yang secara langsung dinyatakan dari orang-orang yang diberkati adalah apa? Melkisedek yang di sini dikatakan memberkati Abraham. Ya. Dan inilah sikap daripada apa? Sikap yang terjadi ya. Melkisedek kita lihat dia adalah ciri khas orang-orang yang diberkati, bukan hanya orang yang menerima berkat. Ya. Kita seringkali, waduh ini keluarga yang diberkati. Waduh kenapa? Karena dia mendapatkan berkat yang berlimpah dari surga, kehidupan keluarganya, seakan-akan rumahnya dan lain sebagainya. Itu bukan hanya itu satu apa ya tanda bahwa kita diberkati ya. Kita diberkati juga apa ya? Pada saat kita memberi, saudara ya, bukan pada saat kita menerima. Kita lihat Melkisedek itu sikap yang diberkati itu adalah Melkisedek yang apa? Yang memberi. Kejadian 14 ayat 18, Melkisedek Raja Salem membawa, dia memberi sesuatu. Dia membawa roti dan anggur. Dan kemudian kita sudah baca tadi, dia kemudian memberkati Abraham. Ya. Apa yang terjadi setelah kita membawa sesuatu, memberikan sesuatu. Menjadi saluran berkat, gantinya hanya menerima berkat. Kita lihat apa yang terjadi, apa yang dimiliki oleh Melkisedek, dia menerima. Tidak heran Alkitab katakan lebih baik kita apa? Memberi daripada menerima. Kenapa? Karena pada saat kita memberi, disitulah justru kita menerima banyak. Ya. Kejadian 14 ayat 20. Setelah dia membawa roti dan anggur, setelah dia memberkati Abraham, lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Jadi jangan kita pikir kita akan rugi, pendeta, kalau saya harus bayar perpuluhan atau mengembalikan perpuluhan, rugi kalau saya hanya memberi. Kapan saya harus menikmati. Kita lihat Melkisedek, pertama-tama yang dia lakukan, dia membawa. Ya. Dan pada saat dia membawa, dia juga apa? Menerima. Dia juga. Nah, kita bandingkan dengan Raja Sodom. Raja Sodom, dia tidak bawa roti, padahal dia baru diselamatkan. Dia tidak bawa apa-apa. Ya. Dia justru pertama kali kalimat yang keluar dari Raja Sodom bukannya dia memberi atau memberkati orang lain, tapi dia meminta. Dia meminta bahkan yang bukan miliknya, yang bukan merupakan haknya. Kejadian 14 ayat 21. Setelah Abraham memberikan kepadanya 1/10, Abraham menjalin satu hubungan covenant, perjanjian dengan Melkisedek. Apa yang terjadi dengan Raja Sodom? Yang meminta pertama-tama. Berkatalah Raja Sodom itu pada Abraham, ayat setelah Abraham memberikan 1/10-nya kepada Melkisedek ya. Ayat 21, berkatalah Raja Sodom kepada Abraham, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Jadi dia enggak betul ada yang dia sepertinya seakan-akan dia tawarkan, Abraham ambil sesuatu, tapi sebelum dia menawarkan sesuatu kepada Abraham, sebelum dia memberikan sesuatu yang sesungguhnya itu milik Abraham, ya, tapi dia minta lebih dahulu, ya, minta dulu. Jadi dia mesti apa? Receive and give, bukan give and take lagi, bukan give and take, tapi take and give. Mana dulu yang saya mau dapat terima dong, ya. Dia mau memberikan sesuatu, tapi ada udang di balik batunya. Ada udang di balik batu, tapi berikanlah kepadaku orang-orang itu. Hamba-hambaku dan lain sebagainya. Padahal seperti saya katakan tadi, kalau orang yang kalah perang seperti Sodom, ya, yang dikalahkan oleh Raja Babel, lalu kemudian Abraham, dia seharusnya Raja Sodom ini sudah menjadi budak Raja Babel. Raja-raja Babel yang datang dari Siniar, ya, seperti sudah pelajari tadi malam. Dan karena Abraham kalahkan raja-raja Babel tersebut, yang khususnya yang di kamp yang menawan Kedorlaomer, yang menahan Lot, seharusnya Raja Sodom ini dan orang-orang itu menjadi hamba daripada Abraham. Itu adalah peraturan saat itu ya di zaman tersebut. Tapi gantinya dia menyerahkan dirinya, dia mau berikanlah kepadaku orang-orang itu, ambillah untukmu harta benda itu. Itulah raja yang tidak baik atau tidak benar ini ya. Tapi apa akibatnya? Apakah dia kemudian menjalin hubungan dengan Abraham yang menyelamatkan dia? Abraham doesn't want to have anything to do with him. Nggak mau Abraham berhubungan dengan Raja Babylon, Raja Sodom tersebut. Apa yang Abraham katakan? Kejadian 14 ayat 23. Aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu. Selai benang pun aku nggak mau ambil ya dengan lainnya. Supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abraham menjadi kaya. Wah, hebat sekali ya Abraham kita ini ya.
Dia tidak lagi memikirkan tentang harta dunia. Dia bisa saja dia milih, ini milik saya, kenapa kamu mau ambil lagi? Hamba-hamba itu sekarang jadi hamba-hambaku. Orang-orang yang aku lepaskan itu sekarang harus menjadi gembala-gembalaku. Harta-harta ini harus menjadi hartaku. Bisa saja Abraham bisa berkata seperti itu. Kenapa? Karena sebelumnya, terus terang saja, dia pernah secara tidak langsung oke saja dengan mengambil hasil dari hasil jarahan, ya, dengan kata lain, hasil yang bukan hasil pekerjaan tangannya, ya. Apa buktinya pendeta? Waktu dia menerima tanda kutip sogokan dari Mesir, dari raja Mesir atau Firaun, ya, kita membaca, ya, dia menerima sogokan itu. Dia pada saat dia jual istrinya Sarah. Kejadian 12 ayat 16 sampai 17 dan 20 katakan apa? Firaun menyambut Abraham dengan baik-baik karena dia mengakui Sarah kan adiknya, ya. Firaun menyambut Abraham dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu Sarah, ya. Dan Abraham mendapat kambing, domba, lembu, sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Waduh, banyak dia dapat. So disogok dia oleh raja Mesir, oleh Firaun supaya istrinya itu yang dianggap adik itu bisa jadi istri Firaun. Lalu kemudian apa? Tuhan menimpakan tulah yang hebat pada Firaun. Lalu dipanggil Firaun, kamu keluarlah dari sini. Ya. Ayat 20 katakan apa? Kejadian 12 ayat 20. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abraham pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Abraham nggak bilang, ya udah Tuhan saya sudah salah, ya Firaun sorry saya sudah salah, udah saya nggak mau ambil lah ini harta benda ya, kambing, domba, lembu, sapi, keledai jantan, budak laki-laki, budak perempuan, keledai betina, unta, saya nggak mau ambil lah ini, sudah itu hasil pekerjaan haram, hasil pekerjaan haram yang jual istri saya. Tapi dia gantinya dia bilang seperti itu, dia terima aja semua, pergilah dia keluar dari Mesir, ya. Tapi pada saat ini kita lihat inilah pertumbuhan iman Abraham, ya. Pada mulanya mungkin dalam iman yang lemah, dia menerima sogokan, dia menerima bahasa Inggrisnya graft, ya, dia menerima graft. Tapi pada akhirnya dalam pertumbuhan iman, gantinya dia memikirkan graft atau sogokan, dia memikirkan grace atau rahmat, ya. Kejadian 14 ayat 21, berkatalah Raja Sodom kepada Abraham, ambillah untukmu harta benda ini. Tetapi kata Abraham kepada Raja negeri Sodom itu, ayat 22, Kejadian 14 ayat 22, aku bersumpah demi Allah, Tuhan Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu. Sepotong benang atau tali kasut pun tidak. Supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abraham menjadi kaya. Jadi kita lihat sini, ya, pertumbuhan iman, ya, daripada Bapak orang percaya. Nah, menjadi pertanyaan kita, ya, kenapa dia pada akhirnya dia memiliki iman yang bertumbuh, bahkan dia yang seharusnya menerima karena dia menang perang, dia menerima pampasan perang. Dia seharusnya menerima, tapi justru dia memberikan 1/10 dari segala kepunyaannya. Biasanya orang kalau pergi berperang di zaman dahulu, setelah dia menang peperangan, dia akan dapat lebih daripada sebelum dia pergi berperang. Karena dia akan menjarah semua hasil daripada peperangan tersebut. Dialah yang akan memiliki semuanya itu jadi milik dia. Tetapi sekarang segala sesuatu yang dimiliki Raja Sodom dan yang lain semua itu tidak ada satupun yang dia ambil, dan bukan itu saja. Justru dia kekurangan dalam segi manusianya, dia kekurangan. Kenapa? Dia kasih 1/10 dari miliknya. Jadi dia keadaannya lebih berkurang sebelum dia berperang dan menang dari perang daripada sebelum dia berperang. Jadi setelah dia berperang gantinya dia bertambah. Justru dia dalam sudut pandang manusia dia berkurang. Kenapa? Karena dia kasih 1/10 kepada siapa, ya? Kasih 1/10 dari segala sesuatunya itu kepada Melkisedek. Inilah kuat iman Abraham, ya. Dia bukan berpikir tentang apa yang dapat saya miliki sekarang, ya, sogokan dari Firaun dan lain sebagainya, tapi apa yang dapat Tuhan dapat berikan kepada saya dalam satu hubungan dengan saya. Inilah pertumbuhan iman tersebut. Pertumbuhan iman itu bukan kita menghitung, aduh saya punya $2.500 ini satu bulan ini, aduh ini saya punya. Kita seringkali berpikir saya punya, ya, saya punya. Tapi kita tidak melihat firman Tuhan yang berkata misalnya dalam Mazmur 24 ayat 1, Tuhanlah yang empunya, bukan kita, ya.
Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Tuhan yang punya segala sesuatunya. Ya, Tuhan. Jadi dengan kata lain seperti yang dikatakan oleh John Wesley, salah seorang pendiri John Wesley yang terkenal, dia katakan apa? Bukan seberapa banyak uang yang akan saya berikan kepada Tuhan. Ya. Tetapi sesungguhnya harus kita pertanyakan, seberapa banyaknya uang Tuhan yang akan saya gunakan bagi diri saya sendiri. Jadi pada saat kita memegang $2.500 ya, mungkin di Amerika kurang lebih begitu ya. Ada yang tentunya bisa berlipat ganda dari itu ya. Ini uang Tuhan. Semuanya. Bukan hanya 10%, semuanya itu milik Tuhan. Berdasarkan Mazmur 24 ayat 1 tadi ya. Jadi seberapa banyaknya uang Tuhan yang akan saya gunakan bagi diri kita ya, yang dapat saya gunakan pada saat saya menerima uang tersebut. Jadi inilah satu sikap yang dimiliki oleh Abraham, dan mungkin dapat menjadi satu sikap bagi kita ya. Kita semua ini bukan pemiliknya, kita hanyalah penjaga sementara, ya. Jadi itulah sebabnya John MacArthur katakan setiap orang Kristen adalah pelayan Tuhan. Ya. All Christian are but God's steward, yang melayani saja ya. Setiap orang Kristen adalah pelayan Tuhan. Segala yang kita miliki adalah pinjaman dari Tuhan. Everything that we have is on loan from the Lord. Ya, dipercayakan kepada kita untuk sementara untuk melayani Tuhan. Ya, seberapa banyak sih uang kita itu dapat kita bawa setelah kita mati? Ya, nggak ada ya, nggak ada, ya, tidak ada. Itu hanya sementara dipercayakan kepada kita. Itulah sebabnya pada saat kita melihat segala kepemilikan yang kita miliki, ya kan kita memiliki, wah ini saya punya milik. Ya, ini milik saya. Tentu saja Anda tentunya telah bekerja keras, tapi siapa yang mungkin memberikan kekuatan kepada kita? Siapa yang memberikan nafas hidup kepada kita? Siapa yang memberikan kesehatan kepada kita? Ya, siapa yang telah memberikan segala sesuatunya? Jadi pada saat Abraham memberi, ya, pada saat dia memberi kepada Melkisedek, dia tidak berhitung-hitung. Aduh, sebelum saya berperang, saya punya uang ini $2 juta, tapi sekarang berkurang $200.000 ini setelah saya berperang karena saya kasih kepada Melkisedek. Aduh, dia tidak berpikir seperti itu ya. Jadi kita kan pada saat ini mungkin satu prinsip yang kita miliki yang seperti Abraham ya, kita tidak memberi untuk memperoleh berkat ya. Kita memberi untuk menjadi apa? Menjadi berkat ya. Kenapa? Karena saya percaya bahwa perasaan Abraham dalam memberi kembali kepada Tuhan melalui 1/10 yang dia berikan kepada Melkisedek, itu adalah tanda kasihnya. Seperti kita sudah baca dari tadi. Tanda kasihnya kepada Tuhan. Rasa bersyukurnya kepada Tuhan. Itulah iman tersebut. Dia bersyukur pada Tuhan. Lot, keponakan saya, selamat. Ya, itu lebih penting daripada lain-lainnya. Lot itu sudah selamat. Ya itulah kasih karena dia mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah memberikan kemenangan. Dan itulah sebabnya kalau Anda membaca prinsip-prinsip tentang persepuluhan, prinsip kita mengembalikan persepuluhan itu karena bukan hanya karena saya sudah baca tadi Mazmur 24 ayat 1 segala sesuatu milik Tuhan, tetapi apalagi yang dikatakan pada saat perpuluhan itu dicantumkan atau dinyatakan dalam Alkitab. Misalnya Ulangan 26 ayat 1-2 berbicara apa? Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu, Allah yang memberi. Allah yang memberi. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, masuk ke tanah Kanaan, kepada Musa berkata, firman Tuhan melalui Musa kepada bangsa Israel, apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Apapun yang kita dapat miliki saat ini, rumah kita, mobil kita, uang kita di bank, itu semua pemberian Tuhan, saudara. Ya, semua adalah pemberian Tuhan kita. Ulangan 26 ayat 10-11 kemudian dikatakan,
Kemudian engkau harus meletakkannya di depan Tuhan Allahmu, ya, persembahan dan perpuluhan, ya. Dan haruslah engkau, orang Lewi dan orang asing yang ada di tengah-tengahmu, bersukaria karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Segala persembahan perpuluhan kita yang kita berikan kembali kepada Tuhan pemilik aslinya, itu adalah karena apa? Rasa syukur atas apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kenapa Tuhan harus minta ini? Harus minta persembahan persepuluhan, khususnya persepuluhan, harus 10% itu. Kenapa dia harus tuntut itu, ya? Ulangan 26 ayat 20 katakan, pada hari ini Tuhan Allahmu memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan ini. Lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu. Apa artinya? Coba Anda lihat kalimat ini, ya. Segenap hati, segenap jiwa. Itu bahasa apa itu, ya? Misalnya dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 juga berbicara menggunakan kata yang hampir sama, ya. Setia, segenap hati dan jiwamu. Itu dalam konteks apa? Kasih. Kasih kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita. Jadi Tuhan bukan nilai nominalnya. Tuhan tidak lihat nominalnya. Tuhan tidak lihat, oh aduh ini $250 nih untuk saya. Aduh, saya akan jadi lebih kaya saya di dalam kerajaan surga, ya. Ada umat Tuhan di New Jersey yang kasih $250 untuk saya. Bukan, ya. Yang Tuhan lihat bukan $250 kita atau $2.500 kita ataupun berapa persembahan persepuluhan kita. Yang Tuhan mau lihat hati kita, ya, saudara. Tuhan mau melihat hati kita. Itulah sebabnya dalam Imamat 27, 30-34 katakan, demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah-buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Itu persembahan kudus. Anda tahu apa artinya kudus? Kudus artinya seperti pernikahan kudus. Bait yang kudus. Tempat yang kudus. Artinya tempat yang sudah dipisahkan. Pernikahan yang kudus artinya pernikahan yang dipisahkan dari hubungan-hubungan lain. Kudus, kodesh, artinya apa? Yang dipisahkan. Yang sudah dipisahkan bagi Tuhan. Itulah yang menjadi perintah yang diperintahkan Tuhan pada Musa di Gunung Sinai untuk disampaikan kepada orang Israel. Jadi dipisahkan. Dan tidak heran Andrews Bible Commentary Old Testament, ya, di halaman 280-81 katakan, based on the reading of Leviticus 27, ya. Jadi katakan berdasarkan apa? Berdasarkan bacaan Imamat 27 dapat diasumsikan, it can be assumed that the people of God had a generous spirit. Bahwa orang-orang umat-umat Allah memiliki roh yang murah hati and would voluntarily consecrate some of their blessing to Him out of gratitude. Apa dikatakan? Orang-orang umat-umat Allah memiliki roh yang murah hati dan secara sukarela mempersembahkan sebagian dari berkat mereka kepadanya karena rasa syukur, because of gratitude. By motivating them to bring donation and the tithe, dengan memotivasi mereka untuk membawa sumbangan atau membawa persembahan dan persepuluhan, apa katakan? Membawakan persembahan dan persepuluhan, maka Tuhan membantu mereka. Jadi persembahan kita dan perpuluhan itu untuk membantu kita supaya kita jangan apa? Apa masalah kita kalau kita tidak bawa, ya? The Lord was helping them to overcome the deep darkness of selfishness that lodges in the human heart. Maka Tuhan membantu saudara dan saya mengatasi kegelapan mendalam dari egoisme yang bersarang di hati apa? Di hati manusia. Ya, jadi Tuhan sedang persembahan, kita seharusnya bersyukur bahwa persembahan perpuluhan, jangan aduh $250 itu gimana? Kita bersyukur, Tuhan terima kasih saya diajarkan supaya tidak apa? Supaya tidak selfish, ya. Supaya saya tidak selfish. Jadi bukan Tuhan memerlukan. Tuhan tidak perlu, tapi kita yang memerlukan persembahan perpuluhan yang kita berikan itu, yang kita kembalikan itu untuk keperluan kita. Supaya kita tidak apa, ya? Tidak selfish. Supaya kita memiliki rasa bersyukur. Dan itulah sebabnya mungkin Martin Luther katakan, a religion, katakan apa? Agama yang tidak memberikan apa-apa, yang tidak cost nothing, tidak ada biaya apa-apa, dan tidak menderita apa-apa, tidak ada artinya, tidak ada harganya agama tersebut. Is worth nothing. Ya. Kalau tidak ada penyangkalan diri, tidak ada
apa yang dapat kita kembalikan kepada Tuhan. Ya, kita cuma mau terima dari Tuhan. Mungkin Anda salah beribadah mungkin ya. Jadi perbaktian atau agama, perbaktian yang tidak memberikan apapun, yang tidak ada biaya dan tidak menderita apapun, tidak ada artinya. Worth nothing. Worth nothing. Itulah sebabnya. Kita sudah lihat bagaimana Melkisedek dia membawa roti dan anggur dan dia memberikan berkat pada Abraham dan Abraham memberikan persepuluhan. Inilah lingkaran berkat Tuhan. Ya, lingkaran berkat Tuhan itu bukan untuk Tuhan, saudara ya. Bukan untuk Tuhan persepuluhan itu. Maleakhi kita sudah sering baca di Fisdak ini, mungkin hampir setiap kali ada bacaan, seringkali ya. Orang seringkali membawakan ayat ini. Maleakhi 3 ayat 10 katakan apa? Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Rumah perbendaharaan, Ka'bah ya, di zaman perjanjian lama itu di Ka'bah ya, supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit. Tuh, kita tidak boleh menguji Tuhan kecuali ini salah satu ya yang kita boleh lakukan untuk menguji Tuhan. Ujilah aku. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ada orang yang nggak mau merugikan diri mereka dengan Tuhan kan sudah kaya ya, ini untuk saya lah, saya masih miskin. Kadang-kadang hidupnya nggak bisa terlepas mungkin dari masalah-masalah finansial. Tapi mari kita coba Tuhan kita, coba janji Tuhan ini Maleakhi 3 ayat 10. Tuhan, saya ingin menguji Engkau yang tantang saya Tuhan, Engkau tantang saya untuk menguji Engkau. Saya ingin menguji Engkau Tuhan. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit? Kita bawa Ka'bah, ya, ke bawah ke rumah Tuhan. Nah, Ka'bah Tuhan itu ada di surga, ada juga di bumi ya. Tapi mungkin Anda katakan, waduh pendeta dari tadi ini ayat-ayatnya pendeta itu masih Imamat lah, Maleakhi lah, itu kan perjanjian lama semua pendeta. Ini kan persepuluhan itu udah pada saat Yesus disalibkan. Nah, persepuluhan itu juga ikut disalibkan pendeta. Ini kan bagian daripada Ka'bah, upacara-upacara Ka'bah di surga. Mari kita biarkan Yesus menjawab kalau Anda memiliki pertanyaan tersebut ya. Apakah Yesus katakan, wah tidak perlu lagi kalian bawa persembahan perpuluhan. Ada juga yang katakan, wah pendeta, waktu Yesus di bumi, Yesus tidak suka dengan orang-orang Farisi yang begitu bahkan sampai mendetail, memberikan persepuluhan mereka, rempah-rempah aja, hasil dari rempah-rempah orang-orang Farisi, mereka berikan persepuluhan. Yesus kecam mereka, pendeta. Yesus hantam mereka. Apa Anda betul-betul ada baca firman Tuhan ya? Apa betul-betul itu yang tertulis? Apa Yesus memang hantam mereka sampai Yesus bilang nggak perlu lagi persembahan atau perpuluhan? Oke, mari kita baca ayatnya ya. Matius 23 ayat 23. Yesus betul memulaikan dengan kata apa? Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasih, dari adas manis, dan jintan yang kamu bayar, itu rempah-rempah. Itu mereka orang ahli Taurat, orang Farisi itu, waduh, jago memberikan persepuluhan. Yesus akui itu. Tapi Yesus juga katakan, celaka kamu. Kamu memberikan semua persepuluhan itu, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Yaitu apa? Keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Waduh, mungkin Anda langsung katakan, haleluya, puji Tuhan. Ini ayatnya. Ya, Tuhan tidak lagi mementingkan persepuluhan. Bahkan celaka kalau kita bawa persepuluhan. Mungkin Anda katakan demikian ya. Mari kita baca baik-baik ayat ini. Oke, apa Yesus kemudian katakan? Saya sudah garis bawahi ayat berikutnya. Anda bisa baca sendiri ya. Ini bukan ayat yang berwarna-warni, ini bukan saya tambahkan. Ini ayat Alkitab, cuma saya tambahkan warna-warninya supaya kita dapat lebih fokus pada perkataan Yesus. Ya, apa yang Yesus katakan? Apa Yesus katakan? Yang satu harus dilakukan. Yang mana ini yang satu ini? Yang pertama, yaitu persepuluhan itu harus dilakukan, dan yang lainnya itu jangan diabaikan. Yang mana yang dilakukan oleh orang Farisi dan mana yang diabaikan oleh orang Farisi? Yaitu apa? Hati. Keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan itu diabaikan oleh orang Farisi,
Mereka hanya fokus kepada persepuluhan. Tetapi bukan berarti karena Yesus katakan, jangan diabaikan, lalu yang satunya kita abaikan. Yesus sendiri nggak ngomong begitu. Yesus katakan apa? Yang satu harus dilakukan. Bukan harus diabaikan. Yang satu harus dilakukan, tapi keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan itu juga jangan diabaikan. Itulah sebabnya saya berdasarkan apa yang Yesus katakan, dapat kita katakan dengan pasti bahwa persepuluhan itu masih merupakan bagian daripada ucapan syukur yang dapat kita bawa ke rumah Tuhan, ya, ke gereja, ke Ka'bah yang Ka'bah di bumi, ya, ke gereja pada saat ini. Itu yang harus dilakukan dan jangan jangan diabaikan. Tidak heran, pena inspirasi katakan manuskrip rilis volume 1 halaman 137. Untuk apa dan sekarang ini? Kalau dibawa ke gereja itu untuk apa, pendeta? Ya, untuk bangun gereja supaya ada tingkat 2 di Fisdak. Oh, kita pakai aja uang perpuluhan kita, ya, supaya kita bisa memiliki tingkat 2, ya. Nggak usah kasih semuanya di conference lah, kita sebagian aja lah untuk apa ya, untuk kita ada kalau acara-acara potluck dan lain sebagainya, mungkin kita bisa pakailah uang perpuluhan itu di gereja. Pak, hati-hati ya, hati-hati. Itu sudah dipisahkan, ya. Itu bukan untuk bangun gereja tingkat 2, bukan untuk bangun gym, bukan untuk ini dan itu di luar apa? Manuskrip liris katakan apa? Persepuluhan itu suci. Disediakan oleh Tuhan untuk dirinya sendiri. Disediakan Tuhan untuk dirinya sendiri. Itu harus dibawa ke dalam perbendaharaannya untuk digunakan mendukung para siapa? Pekerja Injil dalam pekerjaan mereka. Tidak lain, tidak bukan kita harus bawa itu dalam konteks kita saat ini. Dibawa ke gereja, lalu 100% persepuluhan itu tidak ada yang tinggal dalam gereja, saudara. Kalau Anda main-main dengan kesucian Tuhan, ya, Anda simpan sedikit untuk pembangunan gereja dan lain sebagainya. Waduh, saya pikir itu bukan satu pertumbuhan iman yang dapat kita miliki, ya. Ya, mungkin ada juga yang katakan, "Oh, pendeta, saya nggak suka dengan conference ini lagi nggak benar, pendeta. Jadi uang perpuluhan gereja ini kita tahan aja sampai kita mendapatkan pemimpin conference yang lebih benar baru kita kasih." Wah, itu milik Tuhan, ya. Kalau ada pemimpin conference atau orang nggak benar, Tuhan yang akan hukum. Jangan kita yang menjadi hakim dengan menahan persepuluhan, saudara. Jangan jadi hakim. Urusan Tuhan itu. Urusan Tuhan. Ya, urusan Tuhan. Bagi kita, urusan Tuhan, kita berterima kasih kepada Tuhan, kita bawa ke gereja, dari gereja dikirim 100% ke conference, lalu kemudian diaturlah uangnya itu, salah satu yang terbesar dapat digunakan adalah uang itu kembali untuk menjadi gaji pendeta atau pekerja Injil, ya. Tapi tidak boleh kita sunat-sunat itu untuk urusan-urusan gereja lainnya. Itu adalah urusan persembahan, bukan urusan persepuluhan. Dan kita harus yakin dan percaya bahwa apapun yang kita berikan, mungkin kita pikir, aduh pendeta kita kekurangan uang di jemaat. Persepuluhan bagaimana kalau kita korek? Itu urusan Tuhan, persepuluhan itu. Tuhan kita maha besar. Tuhan kita maha kuasa. Kalau ada kebutuhan-kebutuhan kita, Tuhan pasti penuhi kalau itu sesuai dengan kehendak-Nya. Jangan sunat itu persepuluhan, ya. Jangan kita sunat. Kenapa? Efesus 3:20 katakan, Allah kita dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Jadi kalau kita masih pikir-pikir, mesti mau pakai uang perpuluhan ini untuk ini dan itu, hati-hati. Serahkan saja segala kebutuhan kita lainnya, karena Allah kita dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan. Milikilah iman seperti Abraham, yang sebelum dia berperang mungkin dia kekayaannya lebih daripada setelah dia berperang dan menang dalam peperangan. Tapi yang lebih dia ingin dapat peroleh dari Tuhan adalah rahmat Tuhan. Satu persekutuan yang erat dengan Tuhan. Kepercayaannya bahwa Tuhan itu adalah segala-galanya dan bukan harta duniawi. Kiranya ini dapat menjadi bagian kita semua. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, terima kasih saudara-saudari sekalian masih bersama-sama dengan saat ini. Silakan, seperti biasa mungkin ada tambahan pertanyaan. Ya, silakan. Oke, Pendeta Filipus, silakan. Oke, terima kasih Pendeta. Puji Tuhan, kembali kita pagi hari ini kita menerima lawatan kebenaran yang luar biasa ini mengenai persepuluhan.
Ya, gini pendeta, yang saya mau tanyakan begini, ada banyak sewaktu saya masih di organisasi lama saya, itu persepuluhan itu sering sudah menjadi dilema, pendeta ya. Karena kalau otonom itu persepuluhan itu murni ada dalam gereja setempat, ya. Tapi ini agak berbeda dengan di Advent. Yang saya tanyakan begini, ada banyak statement dari gereja-gereja dulu yang sebenarnya itu tidak relevan dengan Alkitab, di mana ada satu gereja yang mengatakan gini, kalau kita lihat, saya akan lihat dari Malyaki itu, Malyaki pasal 3 ayat 10, bahwa bawalah seluruh persembahan persepuluhan, kan pendeta ya. Jadi yang dituntut Tuhan kan 1/10, tapi seluruh, artinya seperti yang pendeta sampaikan, 1/10 itu harus seluruhnya, jangan ada yang disunat, jangan ada yang dibelokkan kemana-mana, gitu kan. Tapi ada juga yang pendeta itu membuat satu semangat kepada atau janji-janji yang sebenarnya Alkitab tidak pernah seperti itu, mengatakan memang Tuhan menuntut 1/10 ya, tapi kalau kita bisa memberikan lebih dari itu Tuhan memberkati lebih lagi, gitu kan. Padahal yang kita tahu kan firman itu nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurang. Jadi seperti ketegasan dari 1/10 itu kan harus 1/10 saja, tapi tepat. Jangan sampai disunat atau dibelokkan kemana-mana, itu udah salah kan pendeta ya. Nah, kemudian ada juga bagian dari gereja-gereja yang karena saya tahu itu ya, untuk menghipnotis jemaat-jemaat itu, karena persepuluhan itu satu hal yang sangat riskan, ya, sering terjadi perselisihan di gereja. Kalau dulu ya, di kami dulu itu masalah persepuluhan, ada yang mengatakan persepuluhan tidak berlaku. Jadi kita berpikir kan, kalau persepuluhan tidak berlaku lagi di sebuah gereja, lalu pemeliharaan gereja atau pelayanan itu dari mana kan, gitu kan. Nah, yang saya tanyakan pendeta begini, yang pertama, apakah benar persepuluhan itu bisa ditambahin? Sedangkan kalau dikurangkan kan tidak boleh pendeta. 1/10 itu harus tepat, tidak boleh belok kemana-mana. Apakah benar itu? Kalau memang mungkin benar, dari dasar yang mana kita ambil sesuai dengan Alkitab? Itu terus kemudian benarkah memang persepuluhan itu sebagian gereja yang menyatakan statement tidak berlaku ini juga, kalau saya mengatakan sih tidak benar, karena Alkitab memang seperti itu kan. Juga kita tahu bahwa Alkitab itu tidak bisa dibatalkan kan, tidak ada yang batal, termasuk persembahan persepuluhan dan semua aturan-aturan yang ada di sana. Tapi pertanyaan saya intinya itu tadi pendeta, apakah dibenarkan kalau persepuluhan itu bisa ditambah, sedangkan kalau dikurangi tidak boleh? Puji nama Tuhan pendeta, terima kasih. Amin, amin. Terima kasih banyak. Jadi itu adalah, boleh kita bilang ya, persepuluhan itu adalah konsep yang kita lihat minimal yang Tuhan sudah katakan. Jadi tapi sekali lagi itu semuanya itu didasarkan atas apa ya? Didasarkan atas hati ya, didasarkan pertama-tama ada hati. Jadi pertama kali yang Tuhan mau lihat dari setiap pemberian kita, entah itu persembahan itu tidak ada targetnya atau apa ya. Tidak ada targetnya. Jadi itu adalah masalah hati. Di mana hati kita itu apa? Berada ya. Di mana hati kita berada, di situ di mana harta kita berada, di situ juga hati kita berada, dan seterusnya seperti begitu ya. Tapi pokoknya demikian juga dengan persembahan dan persepuluhan ini. Jadi ada orang-orang terus terang yang saya tahu dia memberikan second tithe, dia katakan. Dia memberikan perpuluhan kedua ya. Nah, sekali lagi Tuhan melihat tentu saja motif ya. Nah, apa yang masalah menjadi, apakah ini salah kalau kita pikir, wah ada ayat katakan jangan menambah atau mengurangi. Ya. Jangan menambah atau mengurangi. Tapi Alkitab juga berbicara tentang bertambah-tambahlah kebajikanmu. Kita disuruh untuk berbuat bajik, tapi kebajikan itu harus buat apa? Bertambah-tambah. Ya. Kasihmu bertambah-tambah kasihmu. Kita disuruh untuk mengasihi, tapi apa poinnya di sini? Ada ayat-ayat yang katakan jangan mengurangi, jangan menambah. Artinya apa? Tentu saja dalam konteks apa ayat-ayat yang berbicara tentang jangan menambah dan mengurangi, itu adalah dalam satu konteks hal-hal yang dapat merugikan hubungan kita dengan Tuhan, yang merugikan apa yang Tuhan nyatakan untuk membuat hubungan kita dengan Tuhan itu apa? Semakin kuat. Makanya itu jangan kita apa? Menambahkan atau kita apa? Mengurangi. Nah, kalau kita memiliki satu keyakinan pribadi bahwa Tuhan telah memberikan berkat yang begitu banyak. Oke, Tuhan telah memberikan berkat yang begitu banyak, dan saya memiliki hati yang bersyukur kepada Tuhan. Jadi gantinya 10%, saya mau kasih 20-30% karena hati. Tuhan melihat hati kan? Tuhan bukan melihat pemberian pertama-tama ya. Pemberiannya itu sudah ada standar yang minimal 10%, tapi Tuhan lebih daripada itu, Tuhan melihat hati kita. Melihat kehidupan kita yang dapat kita serahkan dan lain sebagainya yang kita sudah lihat tadi ya. Jadi saya tidak tahu saat ini
apakah kita dapat mengaplikasikan, jangan menambah itu berarti, jangan jadikan persepuluhan itu menjadi per-20-an. Jadi gantinya persepuluhan, jadi ada orang bikin per-20-an, oh itu telah melanggar firman Tuhan. Jadi saya tidak melihat itu sebagai hal yang dapat saya berikan jawaban yang definitif. Anda telah salah berdosa karena telah membuat perpuluhan yang kedua. Karena saya percaya itu adalah dari dasar apa? Dari dasar hati ke Tuhan yang minta apa ya? Misalnya, oke, hari yang kita sucikan tentu saja yang Tuhan sudah tetapkan. Tuhan sudah tetapkan hari yang khusus untuk Dia, yang kita sisihkan itu adalah hari ke-7. Oke, itu sudah minimal standar. Tetapi ada orang yang mau menyucikan, artinya setiap Sabat itu, setiap hari dia mau khususkan buat Tuhan itu. Apa kira-kira Tuhan? Jangan tambah, jangan kurang. Saya tuntut cuman kamu ketemu saya itu hanya hari Sabtu, hanya hari Sabat. Nggak boleh yang lain-lainnya itu. Kamu udah gunakanlah untuk apa-apa lain-lain. Nah, itu poinnya. Jadi segala sesuatu yang dapat menambah iman kita. Dan kalau itu termasuk yang menambah iman kita itu adalah orang yang memberikan persepuluhan yang kedua. Saya tidak melihat itu sebagai satu hal yang akan dikutuk oleh Tuhan. Ya, saya tidak melihat untuk saat ini. Mungkin itu yang dapat saya tambahkan. Mungkin saya akan coba untuk membaca lebih banyak lagi, Neta ya. Filipus, apakah itu bertentangan? Tetapi saya percaya segala sesuatu yang dapat kita lakukan untuk menumbuhkan iman, ya, melebihi daripada minimum ya, yang dituntut oleh Tuhan. Ya, kasih yang semakin bertambah, yang semakin berlimpah dan lain sebagainya. Maka tentu saja itu Tuhan dapat apa? Saya percaya Tuhan dapat restui. Mudah-mudahan saya dapat menjawab pertanyaan Bapak Filipus. Mudah-mudahan. Ya. Oke. Kita akan terus. Terima kasih Pendeta. Paham. Saya paham. Jadi semua niat dari hati ya Pendeta ya, selama kita tidak melakukan sebuah kejahatan Pendeta ya. Karena kalau kita misalkan kita merasa diberkati banyak sebagai rasa syukur, ada persepuluhan yang wajib, kemudian ada ya yang wajib yang sepersepuluh itu, kemudian ada niat hati kita sebagai syukur kita untuk menambahin berkat untuk pelayanan gitu Pendeta ya. Ya. Oke Pendeta, siap. Mengerti saya Pendeta. Puji nama Tuhan, terima kasih ya. Ya, Saudari Rita, sahabat saya, Rita Makoel, silakan Rita. Masih unmute, Dek, suaranya masih belum kedengaran. Oke, silakan. Rita. Sorry. Rita, sorry, Rita, suaranya kecil sekali. Kami hampir dapat dengar. Sudah di unmute sih, sudah dari pihak kami sudah lihat sudah tidak ada tanda di mute, tetapi dari Rita mungkin handphone kali. Sekarang boleh begini. Sudah dengar, ya sudah lebih jelas. Boleh begini? Boleh sekali. Oke. Begini, Pastor Steve, saya mau tanyakan, kemarin saya sempat berdebat dengan saudara saya, perpuluhan dia tidak bawa ke gereja, tapi menurut dia ngapain kamu kasih perpuluhan? Tuhan kan melihat dari hati. Kita bagi-bagikan saja kepada orang yang membutuhkan, susah. Terus saya bilang, oh itu kamu sisihkan dari harta yang kamu miliki yang lainnya. Tapi kalau perpuluhan, tapi tetap dia kekeh untuk tidak memberikan perpuluhan di gereja, tapi dia bagi-bagikan ke apa itu bisa, Pendeta. Saya juga bingung. Jadi ada. Tapi yang saya tahu itu perpuluhan dipakai ke gereja sih. Ya. Jadi ada pemberian kita yang dapat diterima oleh Tuhan. Ya. Pertama-tama kitab Roma berbicara tentang kita memberikan kita memberikan diri kita kepada Tuhan ya. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Roma 12 ayat 1. Dan kita sudah juga katakan apabila kita memberikan diri kita, meninggalkan keluarga kita, maka Tuhan akan melipat gandakan. Lukas 18 ayat 29 sampai 30. Tuhan akan melipat gandakan. Mari kita lihat hal-hal yang Tuhan akan lipat gandakan. Yang kalau kita berikan kepada Tuhan. Yang pertama adalah diri kita. Seperti yang saya katakan Roma 12 ayat 1. Lalu juga Lukas 18 ayat 29 sampai dengan 30 berbicara tentang kita akan menerima lipat kali ganda kalau kita sudah memberikan diri kita kepada Tuhan. Yang kedua kita sudah pelajari tadi. Perpuluhan kita ya. Maliaki 3 ayat 10 berbicara kalau kita membawa, maka Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Itu kedua, diri kita. Lalu yang kedua adalah perpuluhan kita. Yang ketiga adalah persembahan kita. Oke, persembahan kita. Ulangan pasal 16
Ulangan pasal 16 ayat 16 dan 17. Oke. Ulangan 16 ayat 16 sampai dengan 17 itu berbicara apa ya? Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi kita dapat membawakan apa ya? Persembahan-persembahan, ya. Persembahan-persembahan sesuai dengan berkat yang Tuhan berikan. Nah, persembahan-persembahan inilah yang kemudian kita bisa baca misalnya dari kitab Amsal, muliakanlah dan segala hasil persembahan tersebut, dan itu akan membawa berkat yang juga berlimpah menurut Amsal 3 ayat 9 sampai dengan yang ke-10 ya. Dan yang keempat, keempat yang setelah kita lihat tadi, diri kita persembahan, diri kita perpuluhan persembahan yang akan dilipat gandakan Tuhan adalah pada saat kita persembahan yang keempat ini ya, atau yang dapat kita bawakan ini adalah pada saat kita gantinya bawa ke gereja. Yang kita bawa ke gereja itu adalah apa? Perpuluhan itu sudah 10%. Persembahan itu dapat kita bawa, bukan dapat kita bawa di gereja supaya itu digunakan untuk apa? Penginjilan di dalam gereja untuk bangun tingkat 2-nya Fisdak. Mungkin itulah persembahan. Kita nggak akan korek dari perpuluhan. Dan yang keempat inilah Matius 25 berbicara bagaimana kita dapat membawakan apa ya? Membawakan bantuan-bantuan yang kita bukan berikan melalui gereja, tapi kita dapat berikan secara langsung kepada orang-orang yang membutuhkan. Prinsipnya itu dimiliki dari Matius 25 ayat 35 sampai 36 ya. Matius 25 ayat 35 36, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku dalam penjara, kamu apa? Mengunjungi aku ya. Dan kita lihat dari Matius 25 ini, kita sudah baca ayat 35 sampai 36, apa yang kemudian dilipat gandakan dari apa yang kita lakukan secara langsung kepada orang-orang yang membutuhkan. Matius 25 ayat 40 katakan, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata sesungguhnya, segala sesuatu yang kamu lakukan, bukan gereja lakukan lagi, tapi segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Tidak heran, Amsal 19 ayat 17 berkata apa? Amsal 19 ayat 17, siapa menaruh belas kasihan pada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Apa yang kita lakukan secara langsung, bukan dari perpuluhan, bukan dari persembahan, yang kita berikan secara langsung kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka Tuhan jadi berhutang kepada kita menurut Amsal 19 ayat 17. Jadi inilah 4 pemberian yang dapat kita berikan. Ya. Yang pertama kali pemberian diri kita, pemberian kedua persembahan dan perpuluhan itu kita berikan di gereja, dan persembahan yang keempat adalah persembahan yang dapat kita berikan secara langsung pada orang-orang yang membutuhkan secara langsung, yang dapat kita berikan secara langsung. Tapi jangan kita korek-korek itu persembahan dan perpuluhan. Alkitab sudah cukup jelas. Bawalah kemana? Ke Ka'bah Tuhan, ke tempat rumah perbendaharaan Tuhan. Ya. Bukan ke rumah bendahara, bukan ke rumah bendahara, bukan ke rumah asosiat bendahara, tapi rumah perbendaharaan, ke gereja. Ya. Jangan kita pikir, oh saya ini bendahara, jadi saya berhak dong untuk distribusikan uang perpuluhan dan lain sebagainya. Bukan di rumah bendahara, tapi rumah perbendaharaan Tuhan. Ya, mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaan Saudari Rita. Makasih banyak Rita sudah berpartisipasi. Tadi saya lihat ada tangan dari siapa ya? Ya, Saudari Rumanti Mars, silakan. Saudari Ibu Rumanti ya. Oke, selamat sore bagi kita semuanya. Maaf saya tidak buka kamera dikarenakan saya pakai cellphone, takut ada gangguan. Bagus sekali ya pembahasannya, ada 4 tahap. Ya, diri dulu, perpuluhan, persembahan menolong orang-orang. Yang saya mau tanyakan, kalau saya ditolong orang, saya kan sedang jobless, tidak punya penghasilan. Contoh, ya ini contoh. Apakah saya ini harus, saya terima dari orang Advent juga ya, dari satu gereja saya. Apakah saya harus kasih perpuluhan gitu Pak Pendeta? Sebab saya ini mungkin itu sudah mereka perpuluhan kan gitu. Apakah saya juga harus kasih itu perpuluhannya?
Begitu. Ya. Kedua, pernah saya tanya Pak Pendeta kami di sini sebelum pindah, sekarang sih kami nggak punya pendeta, belum punya. Terus, bolehkah saya kirim ke negara saya karena mereka meminta bantuan untuk bangun gereja 1 bulan. Saya tidak akan sering-sering kok, hanya 1 kali dalam 6 bulan lah. Saya bilang gitu. Oh boleh, nggak apa-apa. Gitu Pak Pendeta. Bolehkah perpuluhan saya kirim ke benar-benar negara yang minus di Indonesia? Saya bilang gitu Pak Pendeta. Katanya boleh Pak Pendeta. Gimana tuh? Thank you. Terima kasih banyak ini. Itu pendetanya tuh bule tuh. Terima kasih banyak. Artinya, ya jadi kita mengembalikan keperpuluhan ke rumah perbendaharaan Tuhan, ya, di mana kita dapat dengan kata lain, begini. Ada pada saat ini pertanyaan ini pernah ditanyakan di jemaat kami, ada salah seorang pernah menjadi ketua di jemaat kami, dikatakan bahwa membawa kembali ke rumah perbendaharaan Tuhan itu bagaikan kita istilahnya mengembalikan pelayanan yang kita telah terima. Jadi di mana kita telah dilayani? Dengan kata lain, di manakah seperti Anda pergi ke rumah makan misalnya, ya. Pada saat Anda masuk rumah makan, kita menerima berkat dari rumah makan tersebut, ya. Dan disitulah kita Kita membayar. Saya tidak makan di Amerika lalu saya bayar makanan yang saya terima itu saya bayar di Indonesia. Oke. Jadi itu yang menjadi satu satu perumpamaan yang dinyatakan oleh salah seorang bekas ketua di jemaat kami waktu ada pendeta-pendeta dari Indonesia mungkin datang untuk minta perpuluhan dari Amerika. Dan ada masalahnya juga kalau kita makannya di Amerika, kita dilayani di Amerika, kita menerima berkat rohaninya di Amerika, tetapi kita bayar di Indonesia. Apa masalahnya? Pertanyaan teologis pertama, apakah Tuhan hanya ada di Amerika? Dan Tuhan tidak ada di Indonesia. Oke? Jadi apakah berkat Tuhan itu hanya ada di Amerika dan bukan di Indonesia? Dan kedua, ini seringkali menjadi masalah. Seringkali pada saat ada pemimpin-pemimpin daerah, conference misalnya, datang ke Amerika dan mereka minta tight donation dari Amerika, lalu mereka bawa ke Indonesia. Apa yang terjadi? Maka pada saat pemimpin-pemimpin gereja itu bawa di conference mereka atau di daerah mereka, maka itu orang-orang umumnya kenal pendeta tersebut, makanya dikirim kepada pendeta tersebut terus-menerus untuk dapat membantu pekerjaan. Apa yang terjadi di Indonesia? Pendeta, ketua daerah itu misalnya atau ketua conference itu akan mengemploy, dia ambil pegawai baru misalnya, pendeta-pendeta baru untuk dapat digaji, jadi dan lain sebagainya. Lalu apa yang terjadi kemudian? Itu selagi ketua conference ini mungkin masih berada di conference tersebut, uang dari Amerika itu terus mungkin orang yang percaya itu kasih terus kepada ketua conference tersebut. Apa yang terjadi seringkali adalah pada saat ketua conference itu dia dipindahkan ke conference lainnya, uang itu ikut ke pendetanya seringkali, dan akibatnya apa? Conference ini kelabakan. Tadinya ada uang perpuluhan dari Amerika, sekarang berpindah ke conference lain. Dan conference yang ditinggalkan itu kelabakan. Uang yang biasanya datang secara konsisten dari Amerika itu sekarang sudah lebih berkurang. Wah, bagaimana dengan pendeta yang sudah dipekerjakan di conference tersebut? Jadi rame. Jadi gantinya kita pikir kita membantu, tetapi kita justru seperti merusak sistem yang sebenarnya yang secara natural harus terjadi, di mana berkat Tuhan itu dapat diperoleh di tempat tersebut. Jadi itu yang dapat saya lihat, bahwa seringkali kita memiliki maksud baik untuk membantu di tempat yang kurang dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mau bantu, kirimlah second tithe kalau memang ada. Kirimlah persembahan atau perpuluhan, silakan. Ya. Kalau ada proyek-proyek khusus, kirim. Tapi jangan perpuluhan kita itu yang kita kirim terus. Lalu kemudian tiba-tiba suatu saat mungkin kita, seperti Ibu katakan, berhenti bekerja jobless, kita tidak kirim ke Indonesia. Padahal mereka sudah angkat pegawai, pendeta untuk melayani. Kacau istilahnya program mereka. Oleh sebab kita yang terhenti dalam memberikan kiriman ke Indonesia. Jadi hati-hati dengan niat baik kita. Ya, hati-hati dengan niat baik kita, karena jangan sampai orang berpikir, wah hanya berkat Tuhan itu ada di Amerika. Tuhan kan Tuhannya orang Indonesia juga ya. Bukan Tuhan orang Amerika saja. Ya.
Ya, silakan. Mudah-mudahan dapat membantu menjawab Ibu Rumanti. Ya. So, ini sehubungan dengan apa? Sehubungan dengan perpuluhan. Kalau persembahan silahkan. Proyek-proyek khusus, ya, proyek-proyek khusus yang Anda mau berikan ke Indonesia, silahkan. Tapi jangan pernah korek perpuluhan. Biarlah perpuluhan itu diberikan di tempat di mana Anda dilayani. Ya, di tempat di mana kita makan, dengan kata lain, ya, mendapatkan makanan rohani, mendapatkan di tempat di mana kita berbakti, beribadah, ya disitulah kita mendapatkan apa? Membantu pekerjaan Tuhan di tempat tersebut. Ibu Orpa mungkin, ya silakan. Baik, sehubungan dengan pertanyaan sahabat saya Ibu Rumanti tadi, pertanyaan saya begini Pendeta, perpuluhan contoh 500, 250 Indonesia, 250 Amerika, tapi perpuluhan dalam status perpuluhan. Kira-kira bagaimana? Ini karena sama juga kita dari Indonesia yang dikena, tolong kak, aduh, ini. Apakah itu rusak juga atau bagaimana? Karena saya bagi dua, tapi tidak dikorek, artinya tidak diganggu, ditambah dan dikurang, tapi statusnya bagi dua. Saya ingin mengajak kita semua melihat bahwa pertama-tama perpuluhan itu adalah suatu hal yang kudus, ya, yang telah Tuhan kuduskan, Tuhan sudah sucikan. Itu yang pertama, poin pertama yang kita lihat, dan kita lihat bahwa ini adalah masalah iman. Jadi ini adalah masalah iman. Ya, pertanyaannya, apakah Tuhan itu, kembali lagi pertanyaan sebelum, apakah Tuhan itu hanya membantu pekerjaannya itu yang ada di Amerika saja, dan bukan membantu pekerjaan yang di Indonesia? Bagaimana kita bisa menumbuhkan iman daripada anggota-anggota yang ada di Indonesia? Ya. Bagaimana kita dapat menumbuhkan gantinya? Para pemimpin kita bergantung pada uang-uang dari Amerika. Kenapa tidak bergantung pada Tuhan? Dengan kata lain, ya, bergantung pada Tuhan. Apa yang Tuhan dapat buat dengan apa yang ada di Indonesia? Dengan apa yang ada di Indonesia. Saya percaya bahwa financial management itu, pengaturan keuangan itulah yang perlu kita miliki. Bagaimana kita, jangan lebih besar pasak daripada tiang, begitu ya. Jangan lebih besar pasak dari tiang. Mari kita, dengan apa yang ada, dengan apa yang Tuhan berikan, itulah kita sesuaikan. Dan itulah pekerjaan Tuhan juga di Indonesia. Jangan kita melihat bahwa itu hanya datang, semuanya itu hanya datang dari Amerika. Tuhan itu ada juga di Indonesia. Dan biarlah kita memiliki iman tersebut. Jangan kita bergantung kepada orang Amerika. Mari kita bergantung kepada Tuhan. Ya, itu dapat saya tambahkan. Ini sudah image orang Indonesia yang sepertinya tadi bergantung. Jadi bukan satu tempat ini, mana kenal, bagikah perpuluhannya kayak ini, jadi kita orang malu hati. Memang anak saya yang pendeta tidak. Sedangkan anak saya yang pendeta tidak, mama di Amerika, mama kasih di Amerika. Itu yang anak yang pendeta katakan ya seperti pendeta. Tapi malu hatinya kita yang pemberi ini, ini bagaimana ini ceritanya sampai kadang-kadang juga ya. Tapi sudah, terima kasih pendeta sudah dapat jawaban. Terima kasih. Baik, saya tahu waktu kita sudah sangat tapi saya tidak menyesal kita memiliki waktu yang cukup panjang saat ini untuk berbicara. Saya tahu pada saat kita berbicara tentang perpuluhan ini agak ramai juga ya. Saya pendeta, boleh? Ya, Om Ren belum dari tadi Om Ren. Habis itu sudah di Debbie. Oke, silakan Om Ren. Memang perpuluhan ini bukan menjadikan kita berdosa, tetapi ya kalau ikut-ikut firman Tuhan memang sudah banyak kita berdosa. Kalau kita kasih ke orang di Indonesia berarti sama dengan kita ajarkan mereka jangan bayar perpuluhan, nanti kita bayar dari sini, di sana. Padahal di sana ada makan, berarti ada perpuluhan. Jadi akhirnya mereka enak-enak saja. Tuh Amerika ada kasih, kita enggak. Nah, kita membuat orang itu berdosa. Ya, karena kita. Lalu yang berikut ini memang saya bertanya juga mengenai ini Melkisedek, pendeta. Kan secara rahasia gitu, dia kan bukan orang Israel. Dia Raja Salem dan Imam. Nah, siapa yang angkat dia ya? Nah, itu mungkin pendeta dalam penelitian ada gitu ya. Terima kasih pendeta. Terus terang, jawaban yang dapat saya berikan dan ahli-ahli Alkitab, termasuk ahli-ahli Alkitab Advent misalnya juga ya, itu masih satu misteri. Terus terang Om, jadi kita tidak memiliki kecuali apa yang kita ditulis di dalam kitab Mazmur sedikit berbicara tentang Melkisedek,
lalu kita sudah bahas waktu lalu dari kitab Ibrani. Tidak banyak yang kita ketahui. Jadi itulah satu misteri. Makanya sampai ada yang pernah berpikir itu adalah Yesus Kristus yang turun. Yesus yang Kristus turun untuk sementara ketemu dengan Abraham lalu naik lagi. Tidak ya. Tapi saya percaya bahwa ingat pada saat kitab Kejadian ditulis, kitab Kejadian itu juga ditulis bersamaan dengan kitab apa? Dengan kitab Ayub ya. Dan pada saat kitab Ayub ditulis, banyak ahli Alkitab menyatakan bahwa Abraham itu hidup bersamaan dengan Ayub. Abraham itu hidup bersama dengan Ayub. Jadi ada juga orang lainnya yang benar di hadapan Tuhan selain Abraham, yaitu Ayub. Dan kalau itu Ayub bisa hidup misalnya ya bersamaan masanya dengan Abraham, bagaimana dengan Melkisedek? Ya. Seringkali Alkitab mungkin tidak menghubungkan mereka bertiga, tapi bisa saja mereka dapat kita lihat hidup bersama-sama. Itu dapat saya tambahkan, Om Bre. Saudari Debbie, silakan. Oh, Ibu Sylvia. Ada siapa yang lebih dulu tadi? Kayaknya Saudari Debbie lebih angkat tangan. Baik, terima kasih Pendeta. Saya minta maaf, saya nggak bisa buka kamera karena ada sesuatu hal. Saya senang dengan penjelasan ini karena memang selama ini saya memang itu yang Pendeta jelaskan tadi berdasarkan iman. Kadang-kadang kita berbuat sesuatu di pikiran kita itu sudah benar. Ternyata memang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi begini Pendeta, kadang-kadang kita memang seperti ada beberapa pertanyaan. Kita kadang-kadang punya pikiran ingin membantu seseorang. Seperti tadi ada yang membagikan perpuluhan. Dalam hal ini kita membagikan perpuluhan, istilahnya seperti ini. Kita melihat keadaan orang itu, memang orang itu harus dibantu. Dan mungkin sebelum kita membantu, kita mungkin sudah berdoa sama Tuhan. Memang kita minta, Tuhan, tidak ada jalan, tidak ada pilihan. Inilah yang saya harus melakukan. Tetapi ternyata perbuatan kita itu, kita melemahkan orang itu. Membuat orang itu malas. Dan memang sih ada di Alkitab yang dikatakan bahwa jauhilah orang bebal. Jadi kadang-kadang saya sama suami suka bertentangan karena dalam hal ini suami bilang, kamu itu mengajarkan orang itu malas. Dan orang itu merasa selalu dibantu. Tapi bagi saya membantu orang, tapi ada juga berkat yang orang berikan kepada saya. Jadi pikiran saya seperti itu, Pendeta. Saya selalu bilang, ya udah kita bantu orang, kita juga akan terima. Dan memang itu yang saya alami, Pendeta. Di saat-saat saya dalam masa sulit, saya kadang-kadang berdoa, Tuhan, saya tidak mempunyai apa-apa. Apa yang saya harus buat? Dan kadang-kadang ada jalan keluar. Ada orang telepon, atau saya sekedar basa-basi sama orang itu. Ada aja, oh iya nanti saya gini-gini. Jadi itulah pikiran saya, Pendeta. Ternyata dengan penjelasan Pendeta ini, saya harus ambil kesimpulan bahwa memang memutuskan itu, perpuluhan itu kita tidak boleh istilahnya no comment. Kalau kita mau menolong orang, kita cari jalan lain. Nah, jalan lain itu kan belum tentu ada, Pendeta. Jadi ini dalam hal berbuat sosial kepada orang lain. Jadi kalau kita mau tunggu, istilahnya pertanyaan kapan kita harus berbuat baik kepada orang lain. Kalau kita tidak ambil keputusan dengan berdasarkan pikiran kita, iman kita, dan kita selalu. Jadi kalau pengalaman saya selama ini, Pendeta, saya juga sering merasakan masa sulit. Saya sering merasakan tidak mempunyai sesuatu. Kadang-kadang saya sudah tidak punya jalan. Saya cuma berdoa sama Tuhan. Tapi puji Tuhan ada jalan. Memang ada jalan. Jalan apapun itu pasti ada. Jadi bagi saya, prinsip saya membantu orang, saya juga akan menerima. Tapi dengan penjelasan perpuluhan ini memang harus kita rubah bahwa tidak ada komen apapun yang hak Tuhan, kita tidak harus bagi. Harus kita berusaha bagaimana caranya membantu orang lain dengan cara lain. Mungkin itu, Pendeta, tapi selama ini mungkin ada kesalahan yang saya buat juga.
bahwa memang perpuluhan itu saya juga sering membantu di daerah, seperti di jemaat papi saya itu jemaat kecil, tapi mereka tidak minta, cuma saya merasa saya pernah pergi, kesian juga. Apakah saya pernah pendeta bagi 2, tapi dengan penjelasan pendeta, ya saya terima kasih karena ternyata memang itu tidak benar dengan Alkitabiah. Terima kasih pendeta. Terima kasih. Tuhan memberkati. Ya, Ibu Sylvia, silakan. Lalu kita akan kembali, saudara Ibu Sylvia, mungkin Ibu Rumanti. Mungkin ya, ini pendek saja. Saya sangat senang dengan penjelasan-penjelasan mengenai perpuluhan dan masalahnya sama saja, dan sekarang saya sudah mengerti. Tapi yang di sini yang mau saya bicarakan bukan soal perpuluhan, tapi soal Melkisedek ya, Om Pendeta Kosolia. Pendeta Kosolia juga mau dengar jawaban saya. Saya sangat bingung dengan Melkisedek ini. Nanti aja kalau kita udah sampai di surga kita tanya sama Yesus ya. Amin, amin. Gitu. Amin. Amin. Nggak ada yang bisa jawab kan? Nggak ada yang bisa jawab. Karena Alkitab tidak membawa. Itu aja Terima kasih banyak. Terakhir mungkin sudah Ibu Rumanti lagi, silakan. Ya, terima kasih lagi. Saya pun samalah berjanji seperti Ibu Sylvia, tidak lagi akan memecah atau mengirimkan perpuluhan. Jadi selama ini memang 1 kali 6 bulan itu saya kirim untuk bangun gereja, bukan untuk dia minta tolong, enggak itu motif saya. Bangun gerejanya tak apalah, tapi aku izin dulu lah dari pendetaku. And then anyhow dia bilang, boleh, nggak apa-apa. Jadi aku ngikut omongannya. Oke, yang tadi Pak Pendeta, yang tadi saya bilang ada bantuan, terus dikirim dari sini, apakah orang tersebut yang menerima itu harus memberikan perpuluhan, sementara dari sini saya sudah kasih perpuluhan. Ya, Terima kasih. Jawabannya tentu saja. Ya, segala sesuatu yang ditambahkan kepada kita, apapun itu dalam bentuk apa ya, dalam bentuk apapun yang menambahkan pemberian apapun ya, yang menambahkan. Jadi artinya kembali kita kan artinya segala sesuatu yang dapat kita syukuri. Jadi dengan kata apakah pemberian orang itu tidak kita syukuri seperti kita mensyukuri terima gaji ya. Jadi segala sesuatu yang dapat kita bersyukur kembali kepada Tuhan, kita apa? Kita serahkan kepada Tuhan. Ya, kita serahkan terima kepada kasih. Tuhan. Terima kasih. Iya, saya kasih kirim sama anak yang bungsu. Di perpuluhan lagi saya marah Pak Pendeta. Saya bilang, kamu itu sudah mama kasih di sini perpuluhan. Nggak apa-apa lah Mak, kan itu jadi penghasilan. Bukan penghasilanmu lah, pemberiankunya. Kau belum kerjanya. Aku bilang gitu Pak Pen. Oke lah, terima kasih. Salah satu jawaban tadi bahwa kita memberikan perpuluhan itu, pemberian kepada Tuhan, perpuluhan dan lain sebagainya itu agar mengajak kita jangan berfokus kepada kepentingan diri kita sendiri. Jadi semakin banyak kita memberi, itulah kita diajar untuk lebih lebih berserah kepada Tuhan dan tidak bergantung kepada diri kita sendiri. Ya, terima kasih. Baik, ada tambahan terakhir Pak Abi? Setengah menit Pendeta. Silakan. Itu ya pernah kami lawat anggota yang memang sudah lama, sudah kembalikan perpuluhan, padahal dia kerja bagus. Nah, padahal tujuannya ialah dia tidak suka itu pendeta jemaatnya. Dia bilang kalau you kasih pindah ini pendeta jemaat, ini perpuluhan ada di lemari, Saya juga tidak tahu ada atau tidak, tapi itu alasannya kan tidak mungkin kita karena bentuk sama pendeta sehingga itu milik Tuhan. Ya. Terima kasih pendeta. Ya, sekali lagi kita menahan perpuluhan berarti kita merasa bahwa uang kita itu milik kita. Kita harus melihat bahwa itu milik Tuhan yang kita kembalikan. Kita bukan memberi kepada Tuhan, kita bukan memberi kepada pendeta, kita bukan memberi kepada conference, itu kita memberi kepada Tuhan dan Tuhan yang mau urus pendeta tersebut kalau dia nggak benar atau apa ya. Biar Tuhan yang punya urusan itu. Ya, tapi bukan urusan kita kembalikan kepada Tuhan. Baik, ada tambahan Pak Api mungkin terakhir? Ya. Sudah kita mau sampaikan, kita ada pengalaman bahwa ada gereja dia tahan perpuluhan karena tidak senang kepada ketua daerahnya. 1 tas perpuluhan dia tahan. Itu sering pernah terjadi, yang pertama. Yang kedua, kita ada pengalaman dikirim perpuluhan yang cukup banyak dari Amerika ke Uni
untuk diketahui semua perpuluhan itu dikembalikan ke tempat mana uang itu dikirim. Jadi perpuluhan itu dikembalikan. Yang ketiga, ada seorang kaya di Amerika yang membangun gereja di Indonesia, beratus-ratus gereja dibangun untuk pedalaman. Dia membayar perpuluhan bukan 10%, tetapi terbaliknya 90%. Yang dia untuk dirinya hanya 10%, tapi 90% seluruhnya adalah untuk Tuhan. Tuhan berkati. Thank you. Ya, ada satu pertanyaan yang masuk, bagaimana kalau kita punya bisnis, ya? Jadi income lalu kita bayar pegawai. Ya, kalau kita lihat bahwa perpuluhan itu prinsipnya adalah segala sesuatu yang bertambah untuk kita. Ya. Untuk kita. Jadi pada saat kita memiliki bisnis, ya, lalu kita bayar worker kita dari penghasilan, ya, penghasilan itu lalu kita salurkan kepada orang pegawai itu nanti pegawai itu yang bayar perpuluhan kalau dia orang percaya. Tapi segala sesuatu yang menjadi milik kita di luar daripada bayar kita pegawai, dan disitulah yang ditambahkan, yang kita bertambahnya, entah kita punya bank account bertambah atau aset kita bertambah, disitulah yang kita kasih rasa syukur kita kepada Tuhan, segala sesuatu yang ditambahkan kepada kita, itu yang menjadi perpuluhan kita. Mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaan yang ada di direct message pada saya melalui chat kita, ya. Jadi kita bayar kita bukan membayar, mengembalikan pada saat kita ditambahkan kepada kita, ya. Bersahabat tambahkan pada kita. Baik, terima kasih. Jika tidak ada lagi, nanti, oke. Saya mohon maaf, ini waktu kita sudah 1,5 jam lebih nih. Seperti, nggak apa-apa ya. Ya, silakan dari Devi. Maaf Pendeta, sedikit aja. Apakah kita mengembalikan persepuluhan itu di jemaat kita bergereja atau maksudnya seperti ini? Ada yang pindah mungkin pindah negara atau pindah daerah. Jadi dia tidak mengembalikan persepuluhan di mana dia terdaftar sebagai anggota jemaat, tapi dia mengembalikan di jemaat yang dia bergereja. Jadi mungkin sudah jangka panjang dia sudah bergereja di gereja lain, tapi namanya belum ada mungkin ya karena dia berjemaat di gereja lain. Jadi apakah benar, karena saya pernah bertanya kepada salah seorang pendeta bahwa kita mengembalikan persepuluhan itu di jemaat yang kita bergereja. Itu benar apa tidak Pendeta? Terima kasih. Sekali lagi yang cuma singkatnya seperti yang tadi di alegori, bukan diceritakan apa yang saya nyatakan tadi, bahwa di mana kita dilayani, di mana seperti kita makan di restoran, ya, di mana kita mendapatkan makanan rohani, di mana kita dilayani, ya. Di gereja itulah, di tempat pelayanan itulah, maka kita kembalikan perpuluhan di tempat di mana kita mendapatkan pelayanan tersebut. Pendeta, rabu-rabu Jo. Silakan Tante Ibu Tina, ya. Cuma mau tanya, itu perpuluhan apakah dibenarkan sudah ditargetkan oleh konferensi daerah untuk masing-masing jemaat? Terima kasih. Wah, ini urusan administrasi conference mungkin ya. Saya terus terang tidak bisa jawab, Ibu Tina, ya. Saya tidak bisa jawab karena mungkin saya percaya conference itu sudah punya mungkin standar, mereka sudah tahu dari tahun ke tahun proyeksinya berapa. Jadi mereka mungkin berdasarkan proyeksi mereka dari tahun ke tahun, mungkin ada istilahnya pengaturan mereka lah, istilahnya budget dan lain sebagainya. Mungkin mereka bisa melihat bahwa ini kalau mereka bisa tujuan daripada pemberian jatah istilahnya target tersebut adalah supaya pelayanan yang diberikan oleh pendeta itu semakin baik sehingga anggota lebih setia dalam mengembalikan perpuluhan. Jadi itulah seringkali itu dapat kita lihat terjadi di conference, ya. Saya tidak tahu apa ini jawaban yang tepat, tapi itulah ya. Jadi conference sudah memiliki istilahnya teknologi sekarang algoritmnya, ya. Jadi sudah sistem yang mereka sudah lihat, oke, proyeksi keuangan dan lain sebagainya, itu biasanya jemaat ini penghasilannya begini. Jadi pendetanya itu diharapkan tetap membuat anggota atau pelayanan pendeta tersebut semakin baik sehingga anggota semakin rohani, pertumbuhan kerohanian, iman kuat dan pemberian itu kembali Dan disitulah berdasarkan itulah mungkin ya conference itu dapat membuat target untuk tiap-tiap gereja. Saya tidak tahu, mungkin itu yang dapat saya jawab untuk Ibu Tina saat ini. Tapi kurang lebih mungkin itulah. Ya, kurang lebih itu.
Ya, jika tidak ada lagi, sorry, kita akan masuk langsung ke bagian yang terakhir ya. Kita akan masuk ke doa kita pada saat ini. Jika mungkin ada 1-2 yang dapat kita doakan, silakan. Saudara-saudari lain. Ya, silakan Bapak Gibson. Hari ini saya bersyukur, Pak. Mohon didoakan ulang tahun pernikahan kami yang ke-27. Oh, oke. Selamat ulang tahun pernikahan Bapak Gibson ya. Terima kasih banyak, Pak. Ulang tahun pernikahan ya. Itu aja, Pak. Ke-27 ya Bapak, keluarga Bapak Gibson ya. Iya, Pak. Oke. Kita juga bersyukur tentu. Saya lihat ada pendeta Agus Sensewar. Saya dengar pendeta baru sembuh dari ada masalah kesehatan pendeta ya. Masih unmute pendeta. Jadi kita akan terus doakan pendeta. Masih di unmute pendeta punya suara. Pendeta Agus Sensewar. Mari kita terus. Oke, terima kasih pendeta. Memang silakan. Bulan lalu sudah masuk rumah sakit dioperasi dan sekarang masih dalam pemulihan. Tolong sisipkan dalam doa. Kemudian juga pendeta, tolong sisipkan dalam doa minggu depan mulai tanggal 9 Mei sampai 14 Mei di conference kami di DKM ada KKR untuk penuaian serentak sedivisi dan akan diadakan di Hotel Sultan Raja Amurang. Penghotbahnya adalah Pendeta Beni Ole, Ketua Conference. Pendeta pasti kenal. Jadi tolong sisipkan dalam doa untuk KKR ini. Ya. Terima kasih, Pendeta. Terima kasih. Silakan Ibu Debbie. Baik, Pendeta, minta tolong doakan. Kemarin saya berulang tahun, minta tolong didoakan semoga tahun-tahun ke depan Tuhan masih memimpin, masih menjaga saya dan keluarga dan semua. Terima kasih, Pendeta. Sama-sama. Selamat ulang tahun, Ibu Debbie. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, ada lagi? Jika tidak ada, silakan Dek dari live stream. Dari live stream ada permintaan doa dari keluarga Sumendap Sembiring pendeta yang akan berangkat ke Indonesia besok. Oh, ya. Lalu Arda ya. Dari Ibu Tina katanya tolong doakan cucunya Dream yang sakit. Ya. Dan satu lagi ada permintaan doa untuk Freddy Rompas yang sedang sakit pendeta. Oh, saudara Didi Rompas ya. Freddy atau Didi Rompas ya. Dan juga ini ada masuk di chat dari Ibu Rumanti katanya ada tolong doakan pendeta Pardembon Sibarani sedang sakit. Oke. Pendeta Sibarani yang sakit ya. Oke, baik jika tidak ada lagi, mari kita bersatu dalam doa. Kami datang memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Kesempatan yang indah untuk dapat mempelajari firman-Mu, dapat berdiskusi juga, walaupun pada saat ini kami memiliki diskusi yang lebih panjang, lebih lama daripada biasanya, tapi kami tetap bersyukur karena kami percaya Tuhan dapat menggunakan kesempatan yang indah ini, yang telah kami lakukan, hanya untuk membawa kami kepada kekuatan yang hanya datang daripada-Mu, kekuatan untuk tetap percaya. Dalam segala sesuatu yang kami lakukan, Tuhan, biarlah kami memiliki satu keyakinan bahwa Engkaulah pemilik alam semesta ini. Tanpa-Mu, Tuhan, kami tidak akan memiliki kesanggupan untuk memiliki gaji, rumah, harta, ataupun apapun yang sementara ini saja Tuhan percayakan kepada kami. Dan biarlah dengan pemahaman ini, Tuhan, kami selalu memiliki kesungguh-sungguhan, memiliki iman untuk terus mengembalikan segala sesuatu yang Tuhan sudah tetapkan, maupun dengan rasa syukur kami dapat memberikan segala sesuatu yang dapat kami gunakan untuk membantu pekerjaan-Mu dan juga membantu orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Terima kasih atas pelajaran yang dapat kami dan diskusi yang telah kami adakan pada saat ini. Dan pada saat ini juga Tuhan kami datang untuk bersyukur oleh sebab begitu besar penyertaan surga yang sudah menjadi bagian kami. Khususnya telah menyertai menjadi bagian Bapak Gibson, Tambu Bolon, dan keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-27. Tuhan, Engkau mengetahui
pergumulan keluarga ini. Dan kami juga hanya bisa melihat bagaimana kekuatan surga telah menjadi bagian mereka. Keteguhan hati Ibu Tampu Bolon untuk tetap setia menemani suami dalam keadaan lumpuh sekalipun. Kami berdoa Tuhan, kiranya ini dapat menjadi satu inspirasi bagi kami semua. Bagaimana satu keluarga yang dapat Tuhan terus kuatkan. Dan kiranya kekuatan dari surga akan terus menjadi bagian Bapak dan Ibu Tampu Bolon. Sehingga mereka akan tetap setia satu dengan yang lain dan tetap setia kepada Engkau Tuhan. Berkati juga keluarga, seluruh anggota keluarga. Berkati juga usaha-usaha untuk kehidupan mereka. Kiranya berkat-berkat surga akan selalu berlimpah kepada mereka. Pada saat ini juga hamba-Mu ingin bersyukur bersama-sama dengan Ibu Debbie Gasing Talumepa, Tuhan, ulang tahun yang Tuhan sudah berikan. Kami berdoa kiranya kesetiaan dari surga terus menjadi bagian beliau, sehingga beliau akan tetap memiliki satu kehidupan yang setia, tetap beriman, tetap dekat dengan Engkau. Berkatilah juga keluarga, anak-anak, baik yang ada di Indonesia, di Filipina, dan di mana saja. Penyertaan surga kiranya akan terus menjadi bagian mereka. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Pendeta Agus Sain Solar yang bersama-sama dengan kami, yang baru mengalami masalah kesehatan beberapa waktu yang lalu dengan operasi yang dialami, tapi kami berdoa kiranya kesembuhan kesehatan yang sempurna dari surga kiranya juga terus dapat menjadi bagiannya. Dan pada tanggal 9 sampai 14 Mei akan datang ini Tuhan, KKR penuaian di Amurang akan dibawakan oleh Ketua Conference Pendeta Benny Ole. Kami berdoa kiranya hikmat kebijaksanaan dari surga dapat terus menjadi bagian Pendeta Benny, sehingga apa yang dia dapat bawakan dan semua yang mendengarkan pekabaran tersebut akan dibawa untuk memiliki satu hubungan yang dekat dengan Engkau ya Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan, hamba-Mu membawakan permohonan-permohonan lainnya bersama-sama dengan Ibu Rumanti Mars. Kami ingin berdoa bagi Andrew Manurung. Kami berdoa kiranya kekuatan surga dapat menjadi bagian, dan juga khususnya bagi Pendeta Sibarani Tuhan yang masih dalam keadaan sakit. Kami berdoa kiranya jamaah surga dapat menjadi bagian Pendeta Sibarani. Dan dengan kesembuhan tersebut kami akan memuji, membesarkan nama-Mu. Kami juga ingin berdoa secara khusus bagi Ibu Rumanti Mars Tuhan. Dengan segala pergumulan kehidupannya, dengan segala kebutuhan-kebutuhan kehidupannya. Tuhan penuhilah. Dan biarlah rancangan dan jalan surga saja yang terus menjadi bahagiannya. Pada saat ini juga kami membawa permohonan lainnya dalam keadaan saudara-saudari kami yang lainnya dalam keadaan sakit. Khususnya kami ingin berdoa bagi saudara Didi atau Freddy Rompas dalam keadaan sakit. Kami berdoa kiranya Tuhan akan menjamah saudara Didi. Kiranya dengan kesembuhan tersebut, nama Tuhan akan terus hanya dipuji dan dimuliakan. Kami juga terus berdoa bagi Dream, cucu daripada Ibu Tina, Tante Tina, Pua. Kami berdoa kiranya jamahan surga akan menjadi bagian Dream dan dia akan memiliki kesehatan juga. Dapat melakukan aktivitas sekolahnya dengan tidak kurang apapun, dengan gangguan kesehatan apapun. Dan kami semua akan bersuka cita. Kami juga ingin menyerahkan Arda dan Adriana dalam perjalanan mereka besok ke Indonesia. Kami berdoa kiranya Tuhan menyertai perjalanan ke airport, perjalanan tiba di Jakarta, di Indonesia dengan selamat, bertemu dengan Dylan, dan segala urusan-urusan yang diperlukan agar Dylan juga dapat bersama-sama dengan keluarga ini di Amerika. Kami berdoa untuk hal tersebut. Kami berdoa bagi Regan yang untuk sementara harus terus berada di Amerika. Penyertaan kekuatan surga juga akan menyertai Regan. Sertailah Arda Tuhan. Dengan segala penyertaan surga, maka hikmat kebijaksanaan dari surga akan menyertai Arda, sehingga dia akan tiba dengan selamat dan segala urusan-urusan yang diperlukan Tuhan untuk dapat membawa hasil yang terbaik, urusan-urusan keluarga dan lain sebagainya Tuhan. Biarlah itu dapat berlangsung dengan baik. Dan begitu banyak lagi Tuhan permohonan-permohonan lain yang dapat kami ingin bawakan sehubungan dengan permohonan-permohonan pribadi. Mungkin oleh sebab waktu kami tidak sempat bawakan pada saat, tapi Tuhan mendengar semuanya. Berkatilah semua yang sudah membawakan permohonan mereka yang tertulis maupun tidak tertulis. Berkatilah orang-orang tua kami Tuhan yang sudah berbakti bersama-sama kami pada saat ini. Berkatilah juga umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Fisdak, dan dengan penyertaan surga ini kami semua dari Jemaat Fisdak dan yang ada di mana saja Tuhan akan semakin lebih dekat dengan Engkau, memiliki kekuatan rohani yang secara khusus akan terus menjadi bagian kami. Hamba-Mu ingin secara khusus mendoakan keluarga lelaki Tuhan, mendoakan keluarga lelaki senior maupun junior, Om Yan, Tante Sin, maupun Saudara Angli, Lucy, dan seluruh keluarga besar mereka. Kiranya penyertaan surga dapat menjadi bagian mereka. Dan secara khusus juga kami berdoa bagi anak-anak cucu mereka Tuhan, agar kedekatan dengan surga dapat terus menjadi bagian mereka. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Saudari Jane Rondonuwo, Ibu Siane juga yang bersama-sama dengan Jane di Philadelphia,
Tuhan akan terus menyertai, sehingga dengan penyertaan Tuhan ini, maka mereka akan semakin dikuatkan dan kesembuhan kekuatan yang pasti dari surga akan menjadi bagian Jane. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengar, Engkau sudah menjawab permohonan kami dan doa-doa ini, karena permohonan dan doa ini telah kami bawa Tuhan hanyalah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak saudari sekalian yang sudah bersama-sama. Saya mohon maaf dengan waktu yang berlebihan saat ini, tapi kiranya berkat surga lebih berlebihan tentunya tidak ada masalah bagi kita semua. Sampai bertemu kembali besok di acara kesimpulan pelajaran yang akan dibawakan Pendeta Muda Tulus. Stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati kita semua.